Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan alhamdulillah kita dimudahkan melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bisa terus istiqomah, konsisten di atas kebaikan, ketaatan sampai dengan akhir hayat hidup kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan tafsir surah Al-A'raf, yaitu kita akan membahas ayat 180 sampai dengan ayat 183. Beberapa ayat ini insyaallah mudah-mudahan akan menjadi pembahasan kita sampai dengan menjelang Isya nanti insyaallah. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya telah dijelaskan pada ayat-ayat yang lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada orang-orang yang Allah serupakan, Allah miripkan dengan binatang apa Pak? Anjing. Kenapa? Lantaran mereka sudah pernah diberikan oleh Allah ilmu, sudah pernah diberikan oleh Allah ayat-ayat, artinya mereka pernah menjadi orang yang alim. Tapi lantaran mereka kemudian membuang ilmu di belakang punggungnya, artinya meninggalkan ilmu itu, tidak mengamalkannya, bahkan menjual ilmu itu dengan dunia yang remeh, maka mereka diserupakan seperti binatang tersebut yang obsesi hidupnya tidak lain hanya untuk mengenyangkan perut dan memuaskan syahwatnya. Lalu Allah juga menggambarkan kepada kita perumpamaan yang lain. Ada orang-orang yang diserupakan oleh Allah seperti binatang ternak. Mereka disebut sebagai orang-orang yang lalai. Mengapa? Karena ketika hadir kepada mereka ayat-ayat Allah dan mereka juga memiliki perangkat yang Allah berikan untuk memahami ayat-ayat tersebut, yaitu berupa penglihatan, pendengaran, dan hati, tapi ketiganya tidak mampu mereka fungsikan untuk memahami ayat-ayat Allah. Itulah yang disebut sebagai orang yang lalai. Itulah yang disebut kemudian orang-orang yang akan Allah jadikan sebagai bahan bakar api neraka jahanam. Ulaika kal an'am, mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih buruk, lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Nah, sekarang jamaah rahimakumullah, beralih kepada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, yang bisa kita pergunakan untuk tawassul dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memerintahkan kepada kita untuk mengabaikan, meninggalkan orang-orang yang tidak meyakini nama-nama Allah yang indah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna
ma kanu ya'malun. Walillahi, dan hanya milik Allah, al-asma, nama-nama, al-husna, yang indah, fad'uuhu, maka berdoalah kalian biha, dengan nama-nama tersebut. Wadharu, dan tinggalkanlah alladzina, orang-orang, yulhiduna, yang mengingkari, fi asma'ih, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sayujzauna, kelak mereka pasti akan diberikan balasan, makanu ya'malun, atas apa yang telah mereka perbuat. Jadi jamaah rahimakumullah, diceritakan oleh Muqatil dan beberapa ulama tafsir lainnya, ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang muslim yang saat itu sedang sholat. Dalam salat itu dia berdoa atau membaca Ya Rahman, Ya Rahim, ya, yang disebut berapa nama? 2, Ya Rahman, Ya Rahim. Tiba-tiba ada orang musyrik, ada yang mengatakan musyrik ini namanya Abu Jahal. Tapi intinya ada orang musyrik yang mendengar seorang muslim ini salat menyebut 2 nama tadi. Lalu dia ngomong begini, loh gimana sih? Katanya Muhammad, orang Islam itu Tuhannya yang disembah cuma 1. Loh kok orang ini sholatnya nyebut 2 nama? Tuh, menandakan orang musyrik itu tidak paham dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah ayat ini. Begitu pula kejadian jamaah rahimakumullah pada tahun ke-6 Hijriah, saat terjadi proses perundingan antara kaum muslimin, yaitu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang disebut dengan Hudaybiyah. Beliau berunding dengan utusan musyrikin Quraisy tentang sebuah perjanjian gencatan senjata. Maka di situ Rasul awalnya mengatakan, tulis min Muhammadin Rasulillah dan seterusnya. Disebutkan atau Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis juga di situ Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, pertama gitu, ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi utusan Quraisy mengatakan, kami kalau nama Allah kami kenal, kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim kami nggak kenal. Kalau saya minta jangan ditulis dengan kalimat begitu, tolong ditulis dengan Bismika Allahumma. Akhirnya oleh Rasul dihapus, diganti oleh penulisnya yaitu Ali bin Abi Thalib dengan Bismika Allahumma. Jadi mereka tidak memahami. Ya. Nah, disinilah kemudian jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita walillahi, dan hanya milik Allah. Ya, di sini khobarnya didahulukan, Pak. Dalam bahasa Arab ada mubtada dan khobar. Biasanya mubtada itu diawalkan, khobar diakhirkan. Di sini khobarnya didahulukan, yaitu berupa jar dan majrur, lillahi. Ini menandakan ada faidah lil istihqaq wal ikhtisas, sekaligus ihtimam wa ta'kid, sebuah penguatan dan pengkhususan. Walillahi, dan benar-benar hanya milik Allah saja. Yang punya siapa? Hanya Allah saja. Al-asmaul husna, nama-nama yang indah. Ya, al-husna itu disebut dengan isim tafdil, artinya yang terindah, yang paling indah. Ya. Kalau laki-laki disebut ahsan, Pak. Kalau perempuan husna. Ya. Karena dalam bahasa Arab itu kalimat bisa dikategorikan. Kalimat ini mudzakkar. Mudzakkar itu artinya laki-laki, walaupun namanya kata nggak berjenis kelamin. Tapi golongan kalimatnya begitu. Ada kalimat yang kemudian muannas atau digolongkan perempuan. Itu ada kalimat begitu. Makanya kalau orang menyebut sesuatu yang paling bagus, jenis kalimatnya adalah jenis kalimat mudzakkar, maka dia menggunakan ahsan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus perbuatannya? Ya. Berarti kalimatnya mudzakkar, karena kalimat amalun itu mudzakkar. Sedangkan di sini kalimat al-asma itu jamak dari kalimat ismun.
Satu nama bahasa Arabnya ismun. Makanya kalau saya mengatakan ismi, namaku, berarti nama saya berapa, Pak? Satu. Kalau namanya lebih dari dua disebutnya jamaknya al-asma, artinya banyak. Karena dalam bahasa Arab setiap jamak itu adalah muannas, makanya sifatnya kalau disebut nama-nama yang paling indah, kalimat yang tepat adalah al-husna. Nama-nama yang paling indah itu hanya dimiliki oleh Allah. Sehingga al-husna di sini artinya Allah itu memiliki nama-nama yang sempurna keindahannya, sempurna lafalnya, sempurna maknanya, yang menunjukkan sifat yang paling sempurna. Karenanya kemudian jamaah rahimakumullah, setiap nama-nama Allah ini hanya dimiliki dan disandang oleh Allah saja. Ya, tidak digunakan oleh selain Allah. Ya, kalaupun ada yang digunakan untuk selain Allah, misalkan ada anak namanya Al-Halim, ada begitu. Allah juga punya nama Al-Halim, tapi beda maknanya, gitu kan? Dan biasanya nama-nama terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah nama yang diambil dari Asmaul Husna ditambah lafal abdun di depan, Pak. Allah punya nama Allah ditambahi abdun jadi Abdullah. Allah punya nama Ar-Rahman ditambah abdun Abdurrahman. Ada Abdur Rahim, ada Abdul siapa lagi? Abdul Wahid, Abdul Jabbar, Abdul Qahar, Abdul Ghani, ya, Abdul Razzaq dan seterusnya. Gitu, ya. Ada Ustadz Abdul Hayy, ya kan? Ada Al-Hayyu Al-Qayyum, ya kan? Begitu. Kita asal ditambahin nama Abdun, cuman orang kita nanti begitu dipanggil namanya Abdul Jabbar, baru dipanggil namanya Abdul. Atau ini tinggal dulnya doang, Pak. Iya, padahal namanya orang tuanya ngasih bagus-bagus biar dibaca sempurna gitu ya, biar mengandung doa itu Abdurrahman gitu. Dipanggil cuman dul doang gitu. Gitu. Jadi itu nama yang indah, yang dianjurkan Rasulullah untuk diberikan kepada anak-anak cucu-cucu kita itu dengan nama Allah disandingkan nama Abdun. Ya. Dan tidak boleh kemudian hanya mengambil satu nama Allah lalu disematkan. Nah, ada nama yang tidak boleh dipakai untuk yang lain, yaitu nama Allah dan nama Ar-Rahman, itu nggak boleh. Maksudnya dipakai secara khusus tanpa tambahan Abdun. Ya, punya cucu kasih nama Allah itu nggak boleh. Ya, kata punya anak kasih nama Ar-Rahman aja nggak boleh. Ya, harus ada tambahannya di depan. Ya, saya dulu pernah punya teman namanya Ahadus Somad, Pak. Itu diambil dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kalimat ahad itu cuma Allah yang punya sebenarnya. Sama Allahus Somad, As-Somad dipakai. Kalau Abdul Somad masih boleh. Tadi pakai Ahadus Somad. Sama Pak Yai dipanggil, namamu tolong diganti. Karena ini nggak layak, nggak boleh dipakai seorang makhluk gitu loh. Karena Ahadus Somad itu satu-satunya yang menjadi tempat bersandar, begitu artinya. Ya, kan nggak ada ya tempat bersandar kecuali hanya kepada Allah. Jadi walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang paling indah. Sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya. Maksud di sini menghitung itu hafal dan sering menyebutnya, ya. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Apal, Pak, Asmaul Husna 99. Barang siapa yang hafal, ya, kemudian digunakan itu untuk doa-doanya, ya. Ada kalanya dia butuh rezeki, dia doa, ya Allah, ya Razzaq, ya kan? Dia butuh karunia, ya Allah, ya Wahhab. Dia butuh ampunan, ya Allah, ya Ghaffar, ya Afu, ya Ghafur, ya Rahim, disebut. Ya. Dia lagi terzalimi, ya Allah, ya Qawiyu, ya Aziz, ya Jabbar. Ya.
disebut sesuai dengan kebutuhan doanya. Jadi nggak perlu dibaca semua 99. Ya, apalagi kalau mimpin doa kelamaan, Pak. Jamaahnya keburu bubar nanti. Kalau 99 dibaca semua, ya, dibaca sesuai dengan hajatnya. Inilah 99 nama ini hanya milik Allah, yang setiap nama itu memiliki atau menjelaskan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nama-nama yang boleh disebut sendirian. Ar-Rahman boleh disendirikan, Ar-Rahim boleh, tapi ada yang tidak boleh dipisah. Contoh Al-Hayy, Al-Muhyi wal Mumit, yang menghidupkan, yang mematikan, itu harus sepaket, ya kan? Terus apalagi diantaranya, ya, apa Pak? An-Nafi' Ad-Dar, yang memberi manfaat dan menimbulkan madarat, itu harus disepaket. Ya. Al-Hayyu Al-Qayyum, maha hidup dan maha berdiri sendiri. Begitu seterusnya. Ini nama-nama Allah yang sangat indah, 99 nama. Nama asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, nama-nama yang indah ini, fad'uhu, berdoalah kalian semua, doalah kepada Allah biha, dengan nama-nama tersebut. Nah, salah satu tawassul yang disepakati para ulama diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan, tidak ada khilaf di antara para ulama, adalah bertawassul dengan Asmaul Husna, karena Allah yang perintahkan, fad'uhu biha, berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut namanya. Ya, itu sama seperti orang datang ke orang tuanya, si anak datang ke orang tuanya, dia punya hajat sama orang tuanya, butuh bantuan, ya kan? Pasti orang tuanya dibaik-baikin dulu, Pak, dipijitin, ya gitu kan, dikasih apa kesenangannya, begitu kan, dipuji-puji, makasih ya udah ngerawat, macam-macam, dipuji-puji bapaknya itu, panjang nyebutnya, muji-mujinya setengah jam, ujungnya itu minta duit dong, ya gitu. Ya, dan begitu pula manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa yang paling indah itu yang banyak pujiannya kepada Allah, Pak. Doa yang paling bagus itu yang banyak pujiannya kepada Allah. Ya. Karenanya ada suatu hari Rasulullah SAW mendengar salah seorang sahabatnya berdoa, Allahumma inni ashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu isinya pujian semua. Baru dia minta, ighfir lana, ampuni kami. Ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkaulah, ya Allah, Engkaulah Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, yang Maha Esa, lagi Maha tempat untuk berlindung, tempat bersandar, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara denganmu. Muji dulu. Itu doa yang paling indah. Tuh. Kata Rasul, siapa tadi yang doanya begitu? Ya, saya ya Rasul, ya, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan doanya. Gitu, Pak. Karena pujiannya kepada Allah sangat panjang. Kadang kita kebalik tuh, daftar doanya yang panjangan, pujiannya dikit. Alhamdulillahirabbil alamin gitu toh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin, dah tuh, semenit aja nggak nyampe itu. Habis itu daftar doanya panjang. Gitu. Ya. Padahal Allah pun kita nggak nyebut hajat kita, Allah tahu apa tidak, Pak? Tahu. Allah tuh nggak tahu. Allah itu maha tahu hajat kita walaupun kita nggak nyebut. Lihat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan, berada dalam 3 kegelapan, dan gak mungkin ada manusia yang bisa menyelamatkan. Di dalam gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam. Yang menelan bukan ikan kecil. Kalau ikan gede pasti adanya di laut terdalam, Pak. Gimana coba? Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, aku ini termasuk orang yang zalim. Padahal beliau butuh apa? Butuh diselamatkan, dikeluarkan dari perut ikan, dikeluarkan dari laut supaya bisa ke darat, kan butuhnya itu. Tapi Nabi Yunus nggak nyebut butuhnya. Beliau hanya memuji Allah dan minta ampun.
Ya, dan Allah tuh Maha tahu hajat kita. Jadi banyak muji aja sebenarnya. Kalaupun kita nggak nyebut apa kebutuhan kita, Allah itu udah tahu. Dari raut wajahnya udah kelihatan. Oh, punya utang belum lunas ini gitu. Gitu. Ya, lo paham, tapi datang kepada Allah, ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, meskipun demikian para ulama mengatakan bahwa nama Allah itu tidak terbatas 99. Ada nama-nama yang memang tidak tercantum dalam 99 itu. Ini menandakan bahwa nama-nama Allah itu sifatnya tauqifiyah. Artinya kita tidak boleh ngarang-ngarang nama dan ngarang-ngarang sifat untuk Allah. Kita hanya bertalaki, menerima nama-nama Allah itu sesuai apa yang Allah informasikan dalam Al-Quran atau yang diinformasikan Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Kita nggak boleh ngarang-ngarang nama sendiri untuk Allah, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun." Tidaklah seseorang itu ditimpa kegundahan dan kesedihan. Faqala, lalu dia berdoa. Nih saya sarankan doa ini dihafal, Pak. Lumayan, 1, 2, 3, 4 baris, Pak. Insya Allah sebagian saya rasa pasti ada yang hafal. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Itu semua pujian. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadam min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alil qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Titik sampai di situ doanya, Pak. Hafal. Ya. Ini harus dihafal. Kata Rasul, siapa yang mengalami sedih, susah, gundah, lalu dia baca doa ini, Allah pasti akan menghilangkan sedih dan susahnya, lalu Allah gantikan dengan kebahagiaan. Ini doa ini saya ketahui, saya hafal, kalau nggak salah saya kelas 1 atau kelas 2 aliyah. Wah, waktu itu lagi susah ceritanya. Itu entah saya susahnya karena apa gitu. Susahnya kalau nggak salah karena ulangan nggak lulus gitu. Ya, mau ulangan kan susah, ulangan tuh bagi anak sekolah kan. Kalau bagi kita yang nggak mikir sekolah ya ulangan cuek aja, gitu kan. Ketemu doa ini, wah bagus banget nih. Saya hafalin, saya baca, Pak, tiap sholat. Itu luar biasa bener. Walaupun kita belum ulangan, Pak, itu udah bahagia. Entah nggak tahu dari mana tuh, pokoknya hati rasanya plong, tenang, nggak ada susah. Saya membuktikan itu, ya. Maka kemudian ketika Rasul mengatakan demikian, Abdullah bin Abbas mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaf ya, Rasulullah kemudian ditanya, ya Rasulullah, bolehkah kami mempelajari doa ini? Rasul mengatakan, bala, tentu, yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Sudah menjadi selayaknya bagi siapapun yang mendengar doa ini, seharusnya dia mempelajarinya. Tuh. Jadi Bapak udah dengar nih, harus hafal, Pak. Nanti kita share insya Allah, ya, biar bisa dihafal, diamalkan. Betul. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, ini menandakan apa? Di dalam rangkaian doa tadi itu ada kalimat begini, as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, bikullismin huwalaka, dengan bertawasul menggunakan nama-nama yang engkau miliki. Ya, nggak disebutin nama-namanya, sammaita bihi nafsak, nama-nama yang engkau sebut untuk dirimu sendiri. Au 'allamtahu ahadam min khalqik, atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang engkau cantumkan dalam kitab sucimu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang masih engkau simpan dalam ilmu yang gaib di sisimu. Itu menandakan nama Allah berapa? Banyak kan? Banyak. Masih ada yang tersimpan, gitu kan? Ada yang dicantumkan dalam kitab suci, ada yang diajarkan kepada nabinya,
Ya, sedangkan yang kita baca 99 itu rata-rata adanya di Quran, Pak. Paling banyak di surah Al-Hasyr tuh di akhir-akhir. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul ladzi, terus gimana? Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, itu nama-nama Allah. Ya. Nah, barang siapa yang ingin mengenal Allah lebih dekat, yang ingin kenalan dengan Allah lebih dekat, Pak, silahkan ini dipelajari Asmaul Husna. Sudah banyak buku-buku, kitab-kitab para ulama diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang keindahan dan makna nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu makin kenal dengan Allah, Pak, dia pasti makin takut, makin takwa, makin dekat, makin soleh insya Allah. Ya. Makin dekat dengan Allah, maka doa-doanya makin mudah diijabah. Karenanya para waliullah itu disebut dengan aulia, para wali, karena kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara kita mendekat, mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, wadharu, dan tinggalkanlah alladzina, orang-orang yulhidun, yang mengingkari, yang menyimpang, ya, fi asma'ihi, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang mereka tidak meyakini atau kemudian mendustakan atau merubah-rubah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang model begitu kata Allah, wadharu, tinggalkan saja, ya, abaikan, jangan dihiraukan, ya. Jadi yulhidun, al-ilhad, kalau bahasa sekarang, terminologi bahasa Arab, al-ilhad itu artinya ateisme, Pak. Ya, orangnya disebut mulhid, ya, mengingkari dia. Ya, walaupun kalimat al-lahdu itu seperti kata dasar yang kita pakai di kuburan, liang lahat. Lahat itu dari kalimat lahdu. Ya, kenapa disebut lahat? Karena dia menyimpang dari, ya, kondisi tanah yang normal gitu kan. Dia dibikin sisi sendiri gitu kan. Itu namanya lahat. Itu kalimatnya sama lam, ha, sama dal. Ya. Asal katanya itu. Al-mulhid fid din huwa al-ma'il anil haqqi ilal batil. Mulhid itu, ya, adalah orang yang menyimpang dari kebenaran, condong kepada kebatilan. Yaitu orang-orang yang menyimpang, yang merusak nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, merusak makna-makna Allah, makna-makna dari nama-nama Allah, dari kebenaran yang diinginkan, dengan meniadakan maknanya atau menyerupakan dengan selainnya dan semisalnya. Contoh seperti ini, ya, orang-orang musyrik zaman itu memberikan nama-nama berhalanya itu diambil dari nama-nama Allah. Allah itu disebut ilahun. Ya, mereka punya Tuhan namanya Lata, diambil dari itu. Mereka punya Tuhan namanya Uzza, berhalanya namanya Uzza, diambil dari nama Allah Al-Aziz. Ya, mereka punya berhala namanya Manat. Ya, Allah punya nama Al-Mannan. Nah, itu mereka menjadikan nama Allah yang indah itu untuk menamai berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka yakini itu adalah Tuhan-Tuhan yang bisa memberikan manfaat sebagaimana manfaat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu bentuk penyimpangan, ya. Kemudian juga ada dalam bentuk misalkan tasmiyatuhu bima la yaliku li jalalihi, memberikan nama sebutan kepada Allah dengan nama sebutan yang tidak pantas, seperti orang-orang yang menyebut Allah itu Tuhan Bapa. Ada? Nah, apa pantas Allah disebut begitu? Oh tidak, Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mana mungkin disebut Bapak? Kalau Bapak berarti punya pasangan, ibu kan gitu, berarti ada anaknya.
Nah itu tidak boleh. Subhanallah amma yaqulun, maha suci Allah dari semua yang mereka ucapkan itu. Yang ketiga diantaranya wasfuhu bima yata'ala anhu wa yataqaddas minan naqais, memberikan sifat kepada Allah dengan sifat yang rendah, seperti perkataan orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu berani ngomong begini, Tuhanmu itu, Allahmu itu miskin, kami yang kaya, gitu. Kalau seandainya Allahmu itu kaya, nggak mungkin mereka minjem duit sama kami, gitu. Buktinya Allah mau memberikan izin kepada kami mengambil riba, tapi melarang kalian ngambil riba. Abu Bakar yang dengar, Pak, itu pendeta Yahudi, langsung ditampar mukanya. Ya, kata Abu Bakar, kalau seandainya bukan karena perjanjian antara kalian Yahudi dengan Rasulku, aku sudah penggal lehermu. Ini mulutnya, ya apa namanya, Pak? Kelewatan. Ya itulah orang Yahudi, Pak. Allah aja jadi korban itu, ya kan? Saking beraninya. Mereka juga mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu dibelenggu. Coba, ya, berani memberikan sifat kepada Allah dengan sifat yang rendah. Ini kayak tidak boleh. Yang berikutnya diantaranya jamaah rahimakumullah, ta'tilul asma'an ma'aniha, yaitu mengingkari nama-nama Allah, mengingkari makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian aliran seperti Jahmiyah, aliran sesat tentunya, ya, mereka tidak meyakini Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Mereka meyakini begitu, ya, dan seterusnya. Jelas itu merupakan bentuk pengingkaran yang sangat nyata dan tidak dikehendaki oleh Allah. Berikutnya diantaranya juga menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Gak bisa, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada yang serupa dengannya, ya. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah, maka tidak boleh disamakan, ya. Kita melihat, Allah juga maha melihat, tapi tentu melihatnya Allah tidak sama seperti melihatnya kita. Manusia melihat butuh mata, matanya harus sehat, tidak boleh minus, tidak boleh plus. Itu pun jarak pandangnya manusia terbatas, betul Pak? Ada yang tidak bisa, begitu tertutup dengan objek, nggak kelihatan yang di belakang objek itu, ya. Itu manusia. Allah, ya, alimum basirum bima ta'malun, basir, Allah maha melihat semua yang kalian kerjakan, semua. Mau yang dikerjakan di depan umum ataupun yang dikerjakan ngumpet-ngumpet di dalam kamar, Allah tahu. Itu kan begitu. Jadi nggak boleh disama-samakan. Termasuk diantaranya begini jamaah, para ulama mengatakan tidak boleh mengatakan contoh seperti ini. Allah itu bukan hewan, Allah itu bukan tumbuhan, Allah itu bukan patung, Allah itu bukan dewa. Memang benar kalimat itu, tapi itu nggak pantas. Kurang adab, kira-kira begitu. Ya. Allah ya Allah begitu saja. Karena itu jamaah rahimahullah, dalam urusan al-asma was sifat, para ulama ulama salaf memilih jalan tengah untuk selamat dari berbagai macam penyimpangan. Mereka memilih metode namanya tafwid, menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah. Jadi kita nggak usah mikirin maknanya, ya. Pokoknya disebut misalkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kalimat wajhu rabbika ini kita jangan maknai, jangan pula diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan gak usah dipikirin. Karena kata Rasul, jangan memikirkan zat Allah, berpikirlah tentang ciptaan Allah. Itu yang meningkatkan iman. Kalau berpikir tentang zat Allah, cenderung dapat membuat manusia menyimpang karena akalnya nggak akan pernah sampai. Nah, ada juga ulama lain yang mengambil jalan tengah dengan cara apa? Takwil. Takwil diperbolehkan selama dengan metode takwil yang masih lurus sesuai dengan diajarkan para ulama. Dan tentu yang boleh mentakwil hanya mereka yang bergelar ulama. Kalau yang bukan ulama jangan coba-coba. Itu pun ulama mentakwil kadang bisa tepat, kadang tidak bisa tepat. Namanya juga manusia.
ya, makanya kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jalan yang paling aman. Ya, dan semua mazhab akidah dalam Islam, baik itu mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun juga Athariyah, ya, Imam Ahmad bin Hambal, semuanya juga meyakini metode terbaik adalah dengan tafwid, menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak seharusnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka semua orang yang memiliki model penyimpangan tadi itu kata Allah tinggalkan saja. Ya, jangan hiraukan. Ya. Kenapa demikian? Sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan menerima balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Jadi ya jangan terlalu dihiraukan orang-orang yang demikian.